Honored to have the Venerable Sayadaw Kumaravipansa to continue the teaching on the Buddha and his great disciples. Lesson 31 for fourth great disciple Venerable Mahakassapa, sequel 4. We're also honored to have Pa'al POL, Pa'al Vipassana Hermitage, Singapore, and Pa'al Sundarbhumi, Indonesia, to co-host this series. The teaching is scheduled for 1 hour, followed by Q&A. Before teaching starts, here are just a few housekeeping rule notes. We're using simultaneous interpretation of Zoom functionality. Please choose English, Chinese, Indonesian, Vietnamese, or Cambodian channel according to your preference. If you have any questions, send it to Zoom chat room. Thank you for your cooperation. I believe now we're ready for the teaching. May we invite Sayadaw to start the teaching and interpreter Bantes and Dhamma friends to start the interpretation, please. Sadhu, sadhu, sadhu. Taking 5 precepts. Aham Bande Aham Bande Isaranena Saha Ti Saranena Saha Pancha Silang Pancha Silang Tamayachami Dhamman Yachami Anugahang Katawa Anukahang Gatwa Silang Detha Silan Deta Me Bande Me Bande Tudiyampi Tudiyambi Aham Bande Aham Bande Isaranena Saha Ti Saranena Saha Pancha Silang Pancha Silang Tamayachami Dhamman Yachami Anugahang Katawa Anukahang Gatwa Silang Detha Silan Deta Me Bande Me Bante Tatiyampi Tadiyambi Aham Bande Aham Bande Isaranena Saha Ti Saranena Saha Pancha Silang Pancha Silang Tamayachami Dhamman Yachami Anugahang Katawa Anukahang Katwa Silang Detha Silan Deta Me Bande Me Bante Yamahavadami Damvadetha Ama Bante Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Dasa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Dasa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Dasa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Buddham Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Sangham Saranam Gacchami Buddhaṃ Saranang Gacchāmi, Dhammam Saranang Gacchāmi, Sangham Saranang Gacchāmi. Dutiyampi Buddham Saranam Gacchami Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami Dudiyambi Buddhaṃ Saranang Gacchāmi, Dudiyambi Dhammam Saranang Gacchāmi, Dudiyambi Sangham Saranang Gacchāmi. Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami Tadiyambi Buddhaṃ Saranang Gacchāmi, Tadiyambi Dhammam Saranang Gacchāmi, Tadiyambi Sangham Saranang Gacchāmi. I Sarana Gamanam Paribhonam Ama Bante
Panadi pada Veramani Sikkhapadan Samadhiyami. Panatipada Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Adena Dana Veramani Sikkhapadan Samadhiyami. Adina Dana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Kamesu Mecchācara Veramani Sikkhapadan Samadhiyami. Kamesu Michachara Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Musawada Veramani Sikkhapadan Samadhiyami. Musavada Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Sura Meraya Meja Pamadatthana Veramani Sikkhapadan Samadhiyami. Sura Meraya Macha Pamatatana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Idame Punyang Asawakkhaya Wahan Hodu. Idam me bunyan asawakayang wahang hodu. Idame Silang Naikanasa Pajayo Hodu. Idam me silang nibanasa pacheyo hodu. Tisarane na sahabanja silang dhammazadugang gatawa apamade na sambadetha. Ama bante. Let's start our Dhamma discussion by reciting Namo Tassa 3 times together. Mari kita Namo mulai Tassa. diskusi Dhamma kita dengan melafalkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Buddha dan murid agungnya, pertemuan ke-32. Kita membahas mengenai Yang Mulia Mahakassapa, sesi yang kelima ya. Murid ketiga, murid agung ketiga dari Sang Buddha adalah Yang Mulia Mahakassapa. Sebelumnya kita sudah diskusikan mengenai Bante Mahakassapa. Kita mengambil banyak sutta dari Kassapa Samyutta. Di beberapa sutta seperti Awada Sutta, Buddha menyuruh Bante Kassapa untuk mengajarkan biku-biku junior yang masih muda, memberikan nasihat kepada biku junior. Kassapa, saya akan memberikan Awada kepada biku. Kamu juga perlu memberikan Awada kepada biku junior, biku yang muda. Waktu itu, Bante Mahakassapa menolak. Bante, saya menolak untuk memberikan nasihat kepada biku muda. Bante, di zaman saat ini, sangat banyak biku muda, mereka sangat sulit untuk dinasehati, dibaca. Tidak mudah untuk memberikan awada kepada mereka. Mereka tidak ingin mendengarkan nasihat dari Sayadaw, tidak ingin mendengarkan nasihat dari Sayadaw senior. Nasihat dari Sayadaw senior. Kenapa?
dia punya pengalaman sendiri dari murid-muridnya sendiri. Di sini, satu kali di dalam Dhammapada, bagian Balawaga. Mahakasapa Sadiwiharikat Watu. Murid Banti Mahakasapa yang tinggal bersama dengan Banti Mahakasapa. Saya akan memberikan ceritanya satu hari. Buddha tinggal di Wihara Jetawana di kota Sawati. Waktu itu, Banti Mahakasapa tinggal di Pipali Guha, di gua dekat Rajagaha, bersama dengan dua biku lainnya yang masih muda. Dua biku yang merupakan muridnya. Dua biku muda, dua biku murid. Satu murid darinya itu sangat rajin dan pintar. Murid itu yang pertama bisa menjalankan tugasnya dengan baik kepada Banti Mahakasapa, tidak perlu mengatakan apapun. Dia memahami, dia bisa melakukan tugas-tugasnya kepada Banti Mahakasapa. Tetapi yang satu lainnya sangat malas, susah untuk dinasihati. Banyak murid seperti ini. Terkadang ada yang beberapa mudah dinasihati, ada beberapa yang sulit dinasihati. Banti Mahakasapa sudah punya pengalaman mengenai hal ini. Yang lainnya, contohnya, ada murid yang sangat pintar dan sangat rajin. Dia bangun di subuh hari, memasak air untuk Banti Mahakasapa. Agar Banti Mahakasapa bisa mandi, bisa mencuci mukanya. Dan juga untuk menggosok gigi. Murid yang pintar itu mempersiapkan semuanya untuk Banti Mahakasapa. Dan ketika Banti Mahakasapa bangun, beliau siap untuk mencuci mukanya, untuk menggosok giginya. Seperti itu. Ketika ingin mandi, biku murid yang pintar itu mencampurkan air panas dan air dingin bersama-sama. Jadi menjadi air hangat. Banti Mahakasapa bisa mandi dengan nyaman. Satu hari. Meskipun biku yang pintar itu melakukan seperti itu, tetapi biku yang lainnya, yang malas, itu berpura-pura seperti dia yang sudah mempersiapkan segala hal kepada Banti Mahakasapa. Sebenarnya murid yang pintar itu sudah mempersiapkan semuanya, tetapi Banti yang malas itu menginformasikan kepada Banti Mahakasapa, Banti, sudah siap waktunya untuk mandi. Saya sudah mempersiapkan air hangat di musim dingin. Jadi apa yang terjadi? Banti Mahakasapa menggunakan air hangat itu dan berpikir bahwasanya, oh, biku yang malas itu adalah biku yang baik, biku yang pintar. Jadi biku yang sebenarnya yang mempersiapkan semua hal kepada Banti Mahakasapa melihat kejadian itu dan berpikir bahwa saya sudah mempersiapkan semuanya kepada Banti Mahakasapa, tetapi biku malas ini berpura-pura seperti dia yang mempersiapkan segala-hanya, menginformasikannya terlebih dahulu kepada Banti Mahakasapa. Jadi saya akan membuktikan apa yang sesungguhnya. Kemudian dia akan mempersiapkan sesuatu. Biku yang pintar itu mempersiapkan air panas dan membuat air hangat itu diisi ke wadah air hanya sedikit saja. Tetapi air yang hangat yang banyak dia simpan di satu tempat. Kemudian Banti biku yang malas itu melihat
di kamar mandi, oh ada uap air. Dia pikir ini sudah waktunya untuk Bante Mahakasapa mandi. Jadi dia langsung cepat-cepat ke arah Bante Mahakasapa dan berkata, oh Bante, saya sudah mempersiapkan air. Sangat, Bante bisa mandi sekarang. Jadi, waktu Bante Mahakasapa ingin mengambil air hangat di bejana air itu dengan gayung, oh tidak ada air panas, hanya sedikit saja. Jadi, biku yang malas itu ditanya, kenapa gak ada air panas, hanya sedikit saja. Oh, waktu itu biku malas itu menggerutu dan mengambil pot air, pergi ke sungai untuk mengambil air untuk dimasak. Jadi menggerutu dia. Kemudian biku yang pintar itu mempersiapkan air yang dia simpan, air hangat yang dia simpan dan memberikannya kepada Bante Mahakasapa. Bante Mahakasapa waktu itu sudah menyadari bahwasanya oh, biku yang malas itu dia sebenarnya berpura-pura saja menyediakan segala hal untuk saya. Sebenarnya sudah disediakan semuanya oleh biku yang pintar ini. Pada waktu siang sore hari, kedua murid itu bertemu Bante Mahakasapa. Biasanya Bante Mahakasapa memberikan owada nasihat kepada mereka. Waktu itu Bante Mahakasapa berkata, oh kenapa? Berkata kepada biku yang malas itu, kenapa kamu berbohong? Seorang biku tidak boleh seperti itu. Kamu tidak melakukan tugas-tugas tersebut, tetapi kamu berpura-pura seolah-olah kamu yang mempersiapkan segala hal. Itu tidak sesuai bagi seorang biku. Kamu harus menjadi biku yang baik. Waktu itu biku malas itu tidak puas dan berkata, oh saya hanya melakukannya satu kali, tetapi dia memarahi saya seperti ini. Waktu itu biku yang malas itu malas. Biku yang malas itu menjadi kesal. Waktu itu besok harinya ketika Bante Mahakasapa pergi mengumpulkan derma makan, biku yang malas itu tidak mau ikut mengumpulkan derma makan. Dia tinggal di monasteri. Dia tidak pergi ke desa untuk berpindah patah. Biku yang malas itu biasanya mereka pergi ke desa bertiga. Tetapi karena ada isu tersebut, Bante Mahakasapa pergi bersama murid lainnya ke tempat yang lainnya. Hanya biku malas itu sendirian pergi ke desa untuk mengumpulkan dana makan. Waktu itu upasaka dan upasika bertanya kepada biku malas itu, oh di mana Bante Mahakasapa, guru kita? Waktu itu biku malas itu berbohong lagi. Bante Mahakasapa sekarang lagi sakit di wihara. Oleh karena itu beliau tidak datang ke desa untuk mengumpulkan dana makan. Jadi para upasaka upasika berpikir, oh mungkin akan dibutuhkan makanan untuk Bante Mahakasapa, kita akan mempersiapkannya. Makanan apa yang sesuai untuk Bante Mahakasapa. Jadi biku malas itu mengatakan semua hal yang dia inginkan. Contohnya nasi bersama dengan daging spesial, saya butuh. Jadi para upasaka upasika mempersiapkan makanan yang spesial, tetapi biku malas itu memakannya di tengah perjalanan menuju ke wihara. Sebenarnya Bante Mahakasapa tidak ada di wihara. Oke, besoknya lagi ketika Bante Mahakasapa dan biku yang baik itu datang kembali ke wihara, Bante Mahakasapa juga kemudian pergi pindah patah di desa dengan diikuti biku yang baik. Waktu itu upasaka upasika juga bertanya, Bante Mahakasapa, oh Bante, kamu sudah sembuh sangat cepat.
Mungkin karena kita sudah mempersiapkan makanan yang baik. Jadi sebenarnya Bani Mahakasapa tidak mendapatkan makanan apapun waktu malam hari. Bani Mahakasapa kembali lagi dan memberikan nasihat. Kenapa kamu berbohong? Saya sudah memberikan nasihat Owada kepada kamu untuk tidak berbohong. Kamu harus mengatakan kebenaran. Waktu itu Biku Malas berpikir, oh saya hanya makan makanannya satu kali. Dia sekarang marah kepada saya. Dia tidak ingin mendengar nasihat Bani Mahakasapa. Waktu itu dia tidak bisa mengendalikan amarahnya. Dia marah kepada Bani Mahakasapa. Besoknya lagi, Bani Mahakasapa juga mendapatkan jubah yang spesial. Bani Mahakasapa juga memberikan support kepada murid biku yang baik. Waktu itu biku yang malas juga berpikir, oh dia hanya memberikan biku yang itu. Sekarang dia mengikuti agati. Agati itu maksudnya karena amarah. Seseorang itu memperlakukan biku yang ini dengan satu cara, memperlakukan biku yang lain dengan cara yang lainnya karena amarah. Dia menuduh Bante Mahakasapa. Waktu itu biku malas itu marah. Jadi dia berpikir bahwasanya dia harus tahu mengenai saya. Besok harinya Bante Mahakasapa dan biku baik itu memasuki desa untuk mengumpulkan dan menamakan. Dan biku malas itu apa yang dilakukan? Dia membakar kuti Bante Mahakasapa dengan api. Ada beberapa barang yang tidak bisa terbakar oleh api. Waktu itu dia juga mengambil batu untuk menghancurkan barang-barang seperti pot air, bejana, dan hal-hal lainnya. Pariboga, kuti pariboga. Waktu itu habis dihancurkan semuanya dia kabur. Waktu Banti Makassar kembali, dia melihat kutinya sudah terbakar. Upasaka-upasika dari Raja Gaha juga memahami situasi itu. Ini adalah pekerjaan dari biku yang malas. Apa yang terjadi? Pada akhirnya, biku malas itu kabur dari Bani Mahakasapa. Ketika dia sampai di desa yang lainnya, dia meninggal dunia dan terlahirkan kembali di alam neraka Awici. Biku itu masih muda, tetapi karena karma buruknya dia mati muda dan terlahirkan di alam neraka. Ini adalah murid dari Bani Mahakasapa ya. Sangat baik, sangat buruk. Beruntungnya saya itu tidak punya murid seperti itu di sini. Oleh karena itu, Sang Buddha menganjurkan Bani Mahakasapa untuk menganjurkan Bani Mahakasapa untuk memberikan awada kepada biku yang lainnya, biku muda. Waktu itu beliau mengatakan bahwasanya oh Banti murid zaman sekarang itu susah untuk diberikan nasihat. Jadi kadang Saidoji juga punya pengalaman bukan di sini tapi di Maulamin ada Saile berantem, jadi Saidoji juga pergi ke negara lain seperti Sri Lanka, USA, pergi ke tempat lain. Waktu ada yang mengundang Saidoji kembali untuk pulang, maka Saidoji kembali pulang. Kemudian waktu itu Bante Makasapa kembali ke
Waktu itu Buddha bertanya, di mana Bante Mahakasapa? Bante Mahakasapa itu oke. Tetapi satu biku itu muridnya sangat bermasalah. Dia suka berbohong dan pada akhirnya dia membakar kuti Bante Mahakasapa. Dia adalah pembuat onar. Sekarang dia sudah meninggal dunia. Waktu itu Buddha juga mengatakan satu kuti dusaka jataka. Kuti dusaka jataka. Oh, ini biku malas itu bukan hanya di saat ini sulit untuk dinasihati, bahkan di masa lampau juga sulit untuk dinasihati. Bante Mahakasapa bertemu biku malas itu bukan hanya saat ini, tetapi juga di masa lampau. Waktu itu Sang Buddha juga menceritakan mengenai kuti dusaka jataka di masa lampau. Satu jenis burung. Singgila sakuno. Waktu itu ketika Raja Brahmadatta memerintah di Varanasi, ada seekor burung abu-abu putih. Dia membangun sarangnya untuk tempat tinggal rumahnya. Satu hari terdapat hujan deras. Seekor monyet juga datang ke sarang burungnya. Tapi monyet itu tidak punya sarangnya, tidak punya rumahnya sendiri. Monyet itu memanjat ke satu pohon dan berpindah ke pohon yang lainnya tanpa perlindungan. Sedangkan burung abu-abu putih itu punya sarangnya sendiri. Jadi waktu itu hujan deras, mungkin burung itu punya belas kasihan kepada monyet itu. Jadi dia berkata, oh paman saya monyet, kamu punya kepala, kamu punya tangan, kamu punya kaki, semuanya yang kamu miliki itu sama, mirip dengan manusia. Kamu bisa membangun satu tempat tinggal untuk melindungi kamu dari hujan deras. Meskipun saya tidak punya tangan, tidak punya kaki, tetapi saya bisa membangun sarang. Saya bisa membangun rumah saya sendiri. Kamu perlu berusaha membangun rumahmu sendiri untuk melindungi kamu di musim hujan. Di sini ada katanya, manusa sewa tesi samhata pada cakwan nara eta kenanu wanena agaram tena wijati. Ya, meskipun saya punya tangan, kaki, kepala seperti manusia, tetapi saya tidak punya kebijaksanaan. Seperti itu, burung singgila, burung kecil itu juga mengatakan, anawatita cita sa, lahu cita sa dubino nicam auda silasa sukha bawona wijati. Kamu tidak punya pikiran yang stabil, pikiran kamu itu gelisah, sila atau moralitas kamu juga tidak stabil, selalu berubah-berubah. Jadi kamu perlu melakukan apa yang benar. Waktu itu apa yang terjadi? Monyet itu marah kepada burung singgala. Jadi dia berpikir bahwa saya perlu melakukan sesuatu hal kepadanya. Monyet itu menghancurkan sarang burung dan burung itu terbang pergi.
Jadi monyet itu adalah terlahirkan kembali menjadi biku yang malas, yang menghancurkan Kuti Banti Mahakasapa. Jadi waktu di Jataka itu Banti Mahakasapa adalah burung serigala, sedangkan biku muda yang malas itu adalah monyet yang jahat. Jadi Banti Mahakasapa bukan hanya mengalami hal ini di kehidupan saat itu, tetapi di kehidupan masa lampau juga dirusak tempat tinggalnya. Jadi karena alasan ini, Banti Mahakasapa tidak ingin menasihati kepada biku-biku muda, khususnya baca biku yang sulit dinasihati. Jadi karena pengalaman ini, Banti Mahakasapa tidak ingin memberikan nasihat kepada biku yang sulit untuk dinasihati. Murid yang sulit dinasihati. Jadi ini adalah Sadiwihari Mahakasapa Era Sadiwihari Kawathu. Kemudian yang lainnya. Karena alasan ini, Banti Mahakasapa biasanya tinggal sendirian di Dhamma Sukawihari untuk bisa tinggal di kehidupan ini dengan kebahagiaan. Maksudnya bagaimana? Beliau memasuki Nirodha Samapati atau Phala Samapati. Buddha sudah memuji Banti Mahakasapa. Saya bisa memasuki jana apapun atau pencapaian apapun yang kapanpun yang saya mau. Sama juga putra saya Kasapa bisa memasuki jana apapun, pencapaian apapun seperti Phala Samapati atau Nirodha Samapati kapanpun yang dia mau. Buddha sudah membuat pernyataan yang sama rata sepertinya kepada Mahakasapa. Karena alasan ini, Banti Mahakasapa biasanya memasuki Nirodha Samapati. Kenapa? Beliau ingin menyokong umat awam. Contohnya, beliau memasuki Nirodha Samapati selama 7 hari tanpa makan, tanpa terputus. Kemudian, setelah keluar dari Nirodha Samapati, biasanya dia ingin menyokong orang yang miskin, bukan orang kaya. Ketika orang miskin itu mendanakan sesuatu kepada Banti Mahakasapa yang baru saja keluar dari Nirodha Samapati, orang miskin itu bisa langsung menjadi sejahtera. Jadi 1 hari. Kita bahas mengenai Mahakasapa Pindah Pata Dina Watu. Dan juga satu sutta dari Udana yaitu Sakudana Sutta. Berkaitan dengan Banti Mahakasapa. Ketika Sang Buddha tinggal di Weluwana, Wihara Weluwana di dekat Rajagaha. Banti Mahakasapa juga biasanya tinggal di Goa Pipali. Pipali sebenarnya merupakan nama umat Banti Mahakasapa. Jadi Banti Mahakasapa biasanya tinggal di gua itu, maka dari itu mungkin nama guanya menjadi Pipali Guha. Beliau memasuki Nirodha Samapati selama 7 hari di sana, seperti biasanya. Kemudian, apa yang terjadi? Beliau memasuki kota Rajagaha untuk mengumpulkan dana makan. Jika seseorang bisa melakukan donasi kepada Banti Mahakasapa, maka sudah pasti orang itu akan menjadi kaya. Tetapi Banti Mahakasapa tidak ingin menerima dana makan dari orang kaya, hanya dari orang miskin. Apa yang terjadi? Saka bersama dengan 500
Dewi 500 Dewi dari alam dewa itu juga mempersiapkan makanan untuk berdana kepada Banti Makasapa. Mereka turun dari alam dewa dan berbaris di jalan tempat Banti Makasapa ingin pindah patah. Mereka ingin mempersiapkan donasi kepada Banti Makasapa, dan waktu itu Banti Makasapa berkata, tidak, tidak, tidak. Kalian sudah kaya, kalian bisa pergi. Saya tidak akan menerima donasi dari kalian. Waktu itu para dewi berkata, Bante, jangan seperti itu, kita ingin melakukan kebajikan. Mereka ingin berdana. Waktu itu Banti Makasapa memarahi, bukan hanya berkata, oh pergi, tetapi dengan menjentikan jari. Jadi kepada mereka. Jadi contohnya Surabata itu hanya Sotapana. Waktu itu Mara menciptakan penampilan seperti Buddha. Waktu itu Surabata berkata, kamu pergi dengan menjentikan jari. Kamu bukan Buddha. Jadi Mara itu langsung pergi. Sama juga di sini Banti Magasapa mengusir mereka, kalian pergi dengan menjentikan jari, dan waktu itu mereka semua juga kembali ke alam dewa. Saka juga melihat para dewi itu dan bertanya, apa yang terjadi pada kalian? Oh, raja kita, kami pergi ke alam manusia untuk berdana kepada Banti Mahakasapa. Dia baru keluar dari Niroda Samapati, tetapi dia tidak ingin menerima donasi dari kami. Saka bertanya, apa dengan penampilan bagaimana kalian ingin berdana? Dengan penampilan seperti Dewi ini, Raja, jika kalian ingin berdana, kenapa kalian dengan penampilan seperti itu? Kalian harus pintar jika ingin berdana. Jadi Saka itu sangat pintar. Dia sudah tahu bahwasanya kalau Saka dengan penampilan sebagai Raja Dewa datang ke alam manusia dengan penampilannya sebagai Raja Dewa, maka Banti Mahakasapa itu tidak akan menerima donasi. Jadi Saka memanggil Suja, istrinya, dan menciptakan penampilan seperti orang tua, lelaki tua yang berusia 90 tahun dengan mata yang agak kabur, dengan rambut putih dan sudah berkeriput. Juga sama, istrinya Suja menjelma menjadi wanita tua juga. Mereka berdua tinggal di satu rumah yang sangat sederhana. Mereka melakukan pekerjaan menjahit. Itu di pertengahan jalan menuju kota Rajagaha. Jadi itu di lokasi orang-orang miskin di dekat kota Rajagaha. Mereka menjelma menjadi orang tua. Jadi Banti Mahakasapa melihat mereka. Saka itu menjelma menjadi orang tua yang bungkuk bersama dengan istrinya. Banti Mahakasapa melihat, oh mereka juga sudah sangat tua, tetapi mereka masih menjahit, masih membuat pakaian meskipun mereka sangat tua. Saya berpikir bahwa mungkin tidak ada orang di kota ini yang lebih tua daripada dua pasangan ini. Mungkin pasangan ini adalah orang yang paling miskin di kota ini. Oke, saya akan mendukung mereka
untuk melakukan kebajikan. Jadi rumah itu terbuat dari bambu dan atapnya juga dari daun pohon, sangat miskin. Waktu itu Saka sedang menjahit pakaian dan Suja istrinya sedang memintal benang. Waktu itu Bante Mahakasapa berdiam di depan gubuk ini. Waktu itu sebenarnya Saka sudah mempersiapkan bahwasanya, oh nanti kalau Bante Mahakasapa datang, kamu pura-pura gak lihat saja. Mereka sudah mempersiapkan rencana mereka. Oh, kemudian setelah beberapa waktu, orang tua itu berkata kepada istrinya, oh, kamu lihat mungkin ada orang yang di depan depan rumah kita. Oh, istrinya Suja mengatakan, oh saya tidak bisa melihat dengan jelas. Kamu pergi saja lihat coba. Jadi Saka dengan tubuhnya yang sudah agak bungkuk, orang tua waktu itu orang tua itu melihat melihat ke atas, melihat ke atas karena dia sudah bungkuk. Jadi dia coba melirik ke atas. Mata saya sangat kabur, tidak bisa dilihat dengan jelas. Bahkan kadang ada asap muncul di penglihatan saya. Waktu itu Bende Mahakasapa diam saja. Waktu itu dia orang tua itu kemudian mengatakan, oh ini rupanya Bante Mahakasapa sudah lama gak datang ke sini. Kemudian apa yang terjadi? Bante Mahakasapa juga berpikir, oh mereka sangat tua, mereka tidak ada putra putri. Kemudian orang tua itu berkata, Bante, tolong tinggal di sini sebentar, tunggu sebentar. Waktu itu dia mengatakan kepada istrinya, Suja, kamu ketemu barang untuk didanakan atau tidak? Waktu itu Suja juga mencari-cari, oh coba saya cari. Jadi orang tua itu berkata, Bante, harap terima donasi makanan ke kami. Apakah makanan itu baik atau buruk, makanan keras atau lunak, harap terima dana makan dari kami. Waktu itu orang tua itu mengambil patah dari Bante Mahakasapa dan pergi ke dapur mengisi mangkuk Bante Mahakasapa dengan makanan-makanan. Kemudian didanakan kepada Bante Mahakasapa. Ketika Bante Mahakasapa menerima donasi itu, langsung apa yang terjadi? Makanan yang sangat spesial. Maksudnya semua hal ada di sana. Apapun yang kamu ingin makan ada di mangkuk itu. Aroma dari makanan itu menyebar ke seluruh kota Raja Gaha. Waktu itu Bante Mahakasapa terkejut. Oh, mereka sangat tua, tetapi mereka bisa mendanakan makanan spesial dengan aroma yang sangat luar biasa. Apa yang sebenarnya terjadi? Ketika Bante Mahakasapa merenungkan, oh mereka adalah Saka. Bante Mahakasapa meskipun dia punya kesaktian, ketika tidak direnungkan, dia tidak tahu. Tetapi setelah direnungkan, dia sudah paham, oh ini adalah Saka, Raja Dewa. Waktu itu Bante Mahakasapa memarahi mereka, menegurnya. Kenapa kalian melakukan seperti ini? Kalian sudah menghancurkan kesempatan dari orang-orang miskin. Ketika orang-orang miskin berdanakan makanan kepada saya hari ini, mereka bisa menjadi kepala jenderal militer atau menjadi bendahara negara di kota ini. Jadi orang tersebut bisa menjadi jenderal perang atau bisa menjadi bendahara negara.
mereka bisa menjadi kaya, tetapi kalian menghancurkan kesempatan itu. Kenapa kalian melakukan seperti ini? Jadi, Bante, kami juga masih miskin. Mereka berpikir bahwasanya mereka masih miskin. Saka itu sebenarnya punya 25 juta dewi. 250 juta dewi. Itu jauh lebih banyak dari orang di negara kita. Kamu punya kekayaan di alam dewa. Kenapa kamu mengatakan kamu sangat miskin? Waktu itu dijawab, Bante, saya melakukan kebajikan di luar ajaran Sang Buddha. Kama ini menghasilkan kelahiran sebagai Raja Dewa. Tetapi cahaya dari tubuh saya tidak begitu terang. Jadi ada 3 Dewa Puta. Cula Rata Dewa Puta, Maharata Dewa Puta, Aneka Wana Dewa Puta. Mereka melakukan kebajikan yang tidak begitu besar, tetapi masih di ajaran Sang Buddha. Ketika mereka meninggal dunia, mereka terlahirkan di alam dewa. Ketika mereka muncul di alam dewa, cahaya mereka itu menyebar, meliputi ke arah saya, tetapi cahaya saya saja tidak bisa menyinari ke arah mereka, tidak bisa meliputi ke arah mereka. Jadi saya perlu sembunyi di dalam rumah. Waktu itu Saka mungkin masih putujana, belum sotapana. Karena itu dia punya iri hati seperti itu. Waktu Dewa Puta yang lainnya keluar, dia perlu bersembunyi. Jadi dia bersedih di pikirannya. Bante, saya sangat miskin. Oleh karena itu saya ingin melakukan kebajikan seperti ini, Bante. Ketika saya melakukan kusala ini dengan berpura-pura, apakah kusala ini murni atau tidak? Oke, Bante Makasapa juga menjawab, apapun kusala yang kamu lakukan, kamu sudah lakukan, itu tidak masalah. Oke, Bante, ini adalah tanggung jawab kita. Apapun kusala yang perlu dilakukan, itu tidak masalah. Kami akan melakukannya. Kami akan melakukan kebajikan meskipun dengan berpura-pura. Tidak masalah, saya sudah melakukan kusala seperti ini. Jadi dia juga melafalkan satu stanza. Saka mengatakan, Aho danam parama danam kasape supati thita. Aho danam parama danam kasape supati thita. Dia melafalkan 3 kali dengan bahagia. Kita sudah melakukan donasi yang tertinggi kepada Bante Mahakasapa. Waktu itu Sang Buddha juga dengan menggunakan telinga dewa dari Wihara Weluwana mendengar jeritan dari Saka di angkasa. Jadi dengan melafalkan syair itu, Saka juga kemudian kembali ke alam dewa. Saya sudah melakukan kusala seperti ini kepada Bante Mahakasapa. Kemudian Buddha juga setelah mendengarkan perkataan itu juga bercerita kepada para biku. Oh, Saka sudah melakukan dana kepada putra saya Kasapa dengan berpura-pura menjadi orang tua. Jadi dia juga melafalkan stanza ini 3 kali. Buddha juga menceritakan kisah ini kepada biku Sangga. Bante Mahakasapa itu punya karakter seperti ini. Dia ingin menyokong orang miskin, bukan untuk orang kaya. Tetapi pada saat itu, Saka itu sangat pintar. Jadi kamu juga perlu menjadi orang yang pintar. Seperti Saka. Bante Mahakasapa juga tanpa merenungkan, terkadang dia juga tidak tahu. Tetapi setelahnya baru
menyadarinya, oh Saka itu berpura-pura membohongi saya. Jadi ini cerita yang ada di Mahakasapa Thera Pindah Patadina Watu dari Dhammapada. Dan juga ada dari Udana Pali Sakudana Sutta. Jadi Bante Mahakasapa setelah keluar dari Niroda Samapati selama 7 hari, ketika ada orang yang berdana, meskipun hanya 1 gelas air atau makanan yang sedikit, tetapi berkahnya itu luar biasa. Jadi saya ingin menceritakan kisah mengenai Bante Mahakasapa untuk mengakhiri kisah mengenai Bante Mahakasapa. Kenapa Buddha itu memuji Bante Mahakasapa dengan berkata, saya bisa memasuki pencapaian apapun, kapanpun saya inginkan. Bante Mahakasapa juga bisa memasuki pencapaian apapun, kapanpun yang dia mau. Buddha membuat Bante Mahakasapa seperti setara dengan Buddha. Kenapa? Apa alasannya? Karena Bante Mahakasapa akan menjaga ajaran dari Sang Buddha ketika Sang Buddha sudah parinibbana. 80 tahun dari usia Buddha, 45 wasa dari Sang Buddha memasuki parinibbana di Kusinara, kota negara Mala di India ya. Waktu itu Bante Mahakasapa juga pergi ke tempat Buddha bersama dengan 500 biku pengikutnya. Buddha sudah memasuki parinibbana selama 7 hari. Tetapi Bante Mahakasapa belum sampai di Kusinara. Di tengah jalan. Di Kasapa mendengarkan dari Kusamalaputta. Buddha sudah memasuki parinibbana sejak 7 hari yang lalu. Sebenarnya Bante Mahakasapa dan 500 biku lainnya ingin pergi ke tempat Buddha, tetapi belum sampai. Hanya setelah 7 hari Sang Buddha parinibbana, Bante Mahakasapa sudah bisa tahu bahwasanya Sang Buddha sudah wafat sejak 7 hari yang lalu. Di sekelompok 500 biku itu ada biku putujana, biku biasa yang belum mencapai 3 kesucian, Sotapana, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Banyak biku itu menangis ketika mendengar berita Buddha sudah meninggal 7 hari yang lalu. Bante Mahakasapa juga membujuk mereka agar tidak terlalu sedih. Jadi ada satu biku, Buddha Pabajita biku. Biku yang bernama Subada, dia melakukan penabisa sebagai biku ketika usianya sudah sangat tua. Biku Subada. Dua biku, Buddha Pabajita biku. Dia berkata, banyak biku Putujana, Sotapana, Sakadagami yang masih menangis ketika mendengar Sang Buddha sudah parinibbana. Waktu itu Subada biku itu berkata, oh Auso, tidak perlu menangis, sekarang kita sudah bebas dari Samana Gotama. Duka. Ketika Buddha masih hidup, dia mengendalikan kita terlalu banyak. Ini perlu dilakukan, ini tidak boleh dilakukan. Kamu harus mengerjakan ini, tidak boleh mengerjakan itu. Sekarang beliau sudah wafat. Sekarang apapun yang kita ingin lakukan, kita bisa lakukan. Kita tidak
tidak melakukan apa yang tidak kita suka. Jadi kita bisa sesuka hati. Biku Subada berkata seperti itu. Bhante Mahakasapa itu merasakan samvega, keterdesakan spiritual. Oh, Buddha memasuki parinibbana hanya 7 hari yang lalu. Tetapi sekarang kalian lihat ada biku yang sangat jahat, yang sulit dinasehati itu muncul dalam ajaran Buddha. Di kemudian hari, maka akan jauh lebih buruk kejadiannya. Jadi, apa yang harus saya lakukan? Saya harus melakukan sanggayana. Sanggayana itu maksudnya kamu harus mengumpulkan para biku untuk melakukan resitasi mengenai ajaran Sang Buddha. Pertemuan para biku sangga untuk melakukan resitasi ajaran Buddha. Jadi Buddha biku Subada itu adalah Buddha Pabajita, biku yang sangat jahat. Ada juga biku Subada yang lainnya, ada petapa Subada. Dia mendatangi Sang Buddha sebelum Buddha Parinibbana. Dia bertanya kepada Buddha dan pada akhirnya dia mencapai Arahanta. Jadi itu adalah Arahanta Subada yang menjalani pebajita di bawah ajaran Sang Buddha langsung sebelum Sang Buddha Parinibbana. Jadi ada Subada yang sudah menjadi arahat, ada Subada yang merupakan murid Bhante Mahakasapa yang biku yang jahat, biku yang tua. Kenapa dia marah kepada Buddha? Sebenarnya Subada itu dari kota Atuma. Dia adalah tukang salon ya, tukang potong rambut. Jadi dia punya dua putra, dua putranya itu juga sama, mempercantik rambut orang lain. Jadi tukang cukur. Kemudian barber itu Biku Subada, dia melakukan penabisan ketika dia sudah tua. Dua putranya juga melakukan penabisan di bawah Bhante Mahakasapa. Satu hari, Buddha dan Biku Sangga itu akan datang ke kota Atuma di mana mereka tinggal. Subada Biku itu sangat bahagia. Oh, Buddha ingin datang ke kota kita. Kita akan punya kesempatan untuk memberikan dana kepada Buddha dan Biku Sangga. Kemudian apa yang terjadi? Dia menyuruh dua putranya. Sebenarnya dua putranya sudah biku ya. Oh, putra saya, kamu pergi ke rumah upasaka upasika. Cukur rambut mereka menjadi indah, menjadi tampan. Kemudian jika didanakan uang, kamu tidak perlu menerimanya. Hanya mengatakan kita butuh nasi, butuh kari, butuh madu dan lain-lain. Nanti Sang Buddha dan Biku Sangga akan datang dan kalian bisa berdana. Jadi mereka mencari nafkah dengan menggunakan keterampilan mereka mencukur. Mereka mengumpulkan banyak makanan, minyak, madu, ghee, dikumpulkan untuk didanakan kepada Buddha dan Biku Sangga. Padahal mereka sudah biku. Jadi biku itu juga masak sendiri mereka. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Mereka ketika berpindah patah apa yang terjadi? Sebenarnya Buddha sudah tahu kondisi ini dan juga Buddha tidak menerima donasi makanan yang mereka persiapkan. Mereka bukan hanya Buddha tidak menerima, tetapi Buddha memarahi Biku Subada itu dengan kata Moga Purisa, Tuca Purisa. Jadi Biku yang nol, Biku nol itu maksudnya tidak ada pencapaian apapun, bukan Biku pahlawan. Jadi Moga Purisa, Tuca Purisa.
Kenapa kamu melakukan hal ini? Kamu tidak boleh melakukan seperti itu. Seorang biku tidak boleh mengumpulkan makanan dengan menggunakan mata pencaharian yang salah. Kita sebut sebagai anesana. Biku tidak boleh meminta kepada upasaka dan upasika. Contohnya, tanpa undangan dari umat awam, tanpa ada relasi keluarga dari umat awam, biku tidak boleh mencari nafkah dengan memberikan pelayanan kepada umat awam. Seperti buat bisnis begitu, tidak boleh. Kemudian, apa yang terjadi? Buddha tidak hanya menolak donasi itu, tetapi menegur mereka, memarahi mereka. Kamu tidak boleh menjadi seperti itu. Kamu tidak boleh melakukan cukur, mengumpulkan makanan yang dengan cara seperti itu. Jadi, Biku Subada itu jadi dendam kepada Buddha. Kenapa Buddha memarahi saya di keramaian, membuat saya malu. Jadi dia memendam amarah kepada Sang Buddha. Jadi dia memasuki kerumunan biku yang dipimpin oleh Bante Mahakassapa. Jadi Buddha datang dari keluarga kerajaan. Jadi dia tidak punya kesempatan untuk membalas dendam. Jadi ketika Sang Buddha parinibbana, Biku Subada itu punya kesempatan. Oh, sekarang kita sudah bebas dari Samana Gautama. Sekarang kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Tidak ada orang yang mengontrol kita lagi. Waktu itu Bante Mahakassapa punya samvega. Saya harus menjaga ajaran Sang Buddha untuk membawa ajaran Buddha sampai ke generasi selanjutnya. Oleh karena itu, Bante Mahakassapa memutuskan untuk melakukan sanggayana yang pertama. Kemudian mereka pergi ke upacara pemakaman dari Sang Buddha, melakukan kremasi. Setelah itu mereka kembali ke Rajagaha 3 bulan setelah Sang Buddha parinibbana. Para biku sangga melakukan sanggayana, konsili Buddhis yang pertama, yang disokong oleh Ajata I. Karena Raja Ajata I berteman dengan Bante Dewadatta, oleh karena itu dia membunuh ayahnya sendiri, Raja Bibitara. Tetapi setelah itu dia juga mendengarkan ceramah dari Sang Buddha dan menjadi murid Sang Buddha. Dia juga punya keyakinan yang sangat tinggi yang kepada Buddha. Jadi Raja Ajata I membuat gua besar di Rajagaha untuk pertemuan sangga yang pertama. Bante Mahakassapa juga memilih 500 biku yang punya Patisambhidapata dan juga 5 abhignana. Semuanya adalah arahanta, tetapi mengecualikan Bante Ananda. Waktu itu Bante Ananda masih seorang Sotapanna. Waktu itu Bante Mahakassapa hanya menunjuk 499 biku. Bante Mahakassapa mempersiapkan satu tempat untuk Bante Mahakassapa. Bante Mahakassapa tidak memilih Bante Ananda untuk menghadiri pertemuan sangga yang pertama tersebut. Kenapa? Karena kalau misalnya dipilih Bante Ananda yang masih Sotapanna, maka biku arahanta yang lainnya akan mengatakan bahwasanya, oh ini ada agati, ada favor di sana. Dia
membuat Bante Ananda spesial. Tetapi sebenarnya Bante Ananda itu punya pengetahuan yang sangat luas dari Tipitaka. Dia menghafal semua ajaran sutta yang dibabarkan oleh Sang Buddha. Jadi besok adalah pertemuan sangga yang pertama. Sehingga Bante Ananda itu berusaha bermeditasi sepanjang malam. Waktu itu dengan usaha yang sangat besar, yang luar biasa, dia melakukan meditasi jalan sepanjang malam. Dan waktu itu beliau sudah sangat lelah dan ingin berbaring. Ketika ingin berbaring, ketika kakinya melayang ingin berbaring di ranjang, tetapi kepalanya juga belum sampai di bantal. Di posisi seperti itu, Bante Ananda mencapai Sotapana, mencapai Arhata. Jadi Bante Ananda mencapai tingkat kesucian Arhat di luar 4 postur tubuh ya. Bukan postur berjalan, berdiri, duduk, atau berbaring. Jadi di keesokan harinya, para biku itu sudah berkumpul untuk melakukan resitasi ajaran Sang Buddha. Semua biku sudah datang kecuali Bante Ananda, dan Bante Ananda muncul dari panah ke tempat duduknya sendiri. Jadi membuktikan bahwasanya dia sudah mencapai tingkat kesucian Arahanta. Kemudian untuk memulai pertemuan sangga yang pertama itu, Bante Kasapa itu sebagai penanya mengenai ajaran Buddha. Bante Upali itu menjawab Winaya Pitaka. Kemudian Bante Mahakasapa bertanya, Bante Ananda itu menjawab mengenai Sutta Pitaka dan Abhidhamma Pitaka. Jadi Bante Mahakasapa itu bertanya, ada peraturan winaya seperti ini, di mana peraturan winaya ini diturunkan? Karena alasan apa? Berkaitan dengan siapa? Jadi Bante Upali menjawab bahwasanya Sikapada atau peraturan ini diturunkan di kota Sawati dan seterusnya. Jadi semua hal yang terjadi diulang lagi. Jadi semua 500 biku arahanta itu setuju dengan ajaran yang sudah diulangi. Mereka melafalkan ulang semua Tipitaka. Jadi semua ajaran Tipitaka itu diturunkan sampai saat ini menjadi Theravada, ajaran Theravada. Kemudian Bante Mahakasapa bertanya, Manggala Sutta ini di mana Sang Buddha mengajarkan Manggala Sutta ini? Bante Ananda menjawab Ewame Sutang dan seterusnya. Waktu itu Buddha mengajarkan Manggala Sutta ini di Sawati. Di tengah malam waktu seorang dewa itu bertanya. Jadi setelah Bante Ananda menjawab, mereka 500 biku juga bisa menghafal dan semuanya mengulangi parita itu, mengulangi sutta itu bersama-sama. Jadi ini adalah Sanggayana pertama, pertemuan Sangga untuk membaca kembali Tipitaka. Sudah ada persetujuan dari Sangga bahwasanya ini adalah ajaran Dhamma Winaya dari Sang Buddha. Jadi Buddha sudah memprediksi bahwasanya Bante Mahakasapa itu akan menjadi pemimpin dari Sanggayana pertama, temuan Sangga yang pertama. Bante Upali sebagai penjawab, Bante Mahakasapa sebagai penanya. Raja Ajatasattu itu penyokong. Jadi di Goa Setapani di kota Rajagaha. Jadi pertemuan Sangga itu
berlangsung selama 7 bulan. Jadi dengan konsili Buddhis yang dipimpin oleh Bante Mahakassapa, dia sudah melakukan tanggung jawabnya di dalam ajaran Buddha. Jadi dari generasi ke generasi ajaran Buddha diturunkan sampai sekarang. Kita semua menjalankan meditasi semua berdasarkan ajaran dari Bante Mahakassapa dari satu generasi ke generasi sampai saat ini. Jadi kita sangat berterima kasih kepada Bante Mahakassapa. Jadi jika kamu terinspirasi dengan Bante Mahakassapa, kamu juga perlu menjaga ajaran Buddha dengan kemampuan kamu sendiri. Maksudnya dengan mempelajari ajaran Buddha, pariyati, dengan bermeditasi pati-pati, sampai kamu bisa merealisasi Maggapala Nibbana, pati Weda. Jika demikian, kamu juga bisa mengajarkan ke generasi selanjutnya. Jadi, murid kamu juga bisa membawa ajaran Sang Buddha ke generasi selanjutnya. Dengan begitu, bahwa ajaran Buddha bisa bertahan untuk waktu yang lama di dunia. Semoga kamu bisa menjaga ajaran Sang Buddha. Sadu, sadu, sadu. Jadi ajaran Buddha berlangsung sampai 5.000 tahun ya, karena ada pertemuan Sangha yang pertama ini. Yang pertama, apakah benar bahwasanya datu atau relik dari Bante Mahakassapa masih berada di Myanmar? Bante Mahakassapa di dekat kota Monua, di tempat tinggal dari Lady Sayadaw. Berdasarkan cerita sejarah, terdapat tubuh relik Bante Mahakassapa di lokasi itu. Tetapi sebenarnya banyak biku terpelajar berkata bahwasanya itu bukanlah
bukan murid ketiga dari Sang Buddha yang merupakan Bante Mahakasapa, tetapi Bante Mahakasapa yang lainnya. Bante Mahakasapa di zaman pemerintahan Bagan, bukan Bante Mahakasapa murid ketiga, murid agung ketiga dari Sang Buddha. Jadi kita tidak bisa sebut bahwasanya relik Bante Mahakasapa itu reliknya masih ada di Myanmar. Kita tidak bisa sebut seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, Nabi Sayadaw, apakah ajaran Buddha akan bertahan hanya sampai 5.000 tahun atau apakah ada kondisi yang lainnya? Berkaitan dengan hal ini, kitab kata-kata menjelaskan Pacusana Vimani kitab komentar Winaya Culawaga Atakataya. Di Sambita Patasasana. Hanya biku Ati Sambida Arahanta bisa muncul 1.000 tahun setelah Sang Buddha Parinibbana. Perlahan-lahan tidak akan ada lagi Pati Sambida Pata Arahanta. Kemudian 2.000 tahun usia ajaran Sang Buddha hanya ada Biku Arahanta yang bisa mencapai tanpa Pati Sambida Pata atau tanpa Abinyana. Kemudian 1.000 tahun yang selanjutnya, 3.000 tahun usia ajaran Sang Buddha, hanya ada anagami di dunia, bukan tidak ada lagi arahanta. Jadi ini yang disebutkan di kitab komentar. Kemudian 1.000 tahun selanjutnya, 4.000 tahun dari usia ajaran Buddha, hanya Sakadagami yang tersisa. Kemudian 1.000 tahun selanjutnya, di usia 5.000 tahun dari ajaran Sang Buddha, hanya Sotapanna yang bisa ditemukan. Tidak ada lagi Sakadagami, Anagami, atau Arahanta. Setelah 5.000 tahun dari ajaran Sang Buddha, tidak ada lagi yang bisa mencapai tingkat kesucian. Jadi maksudnya ajaran Sang Buddha bisa bertahan hanya 5.000 tahun. Ini adalah kitab komentar dari Winaya, Culawaga Atakata. Tika Atakata yang lainnya. Digha Nikaya, Sutta Panjang dari ajaran Sang Buddha. Digha Nikaya. Tika Waga, kitab komentarnya menjelaskan Pak Pati Sambida Maga itu 1.000 tahun dari ajaran Sang Buddha. Saat salabinya, Arahanta Biku bersama dengan 6 abinyana. Masih ada ketika 2.000 tahun dari ajaran Sang Buddha. Tewija. 1.000 tahun yang lainnya, 3.000 tahun itu ada Tewija. Bisa ditemukan Arahanta bersama dengan 3 wija. 3 wija itu maksudnya adalah Pudia, Pubeniwasa, Nusati, Abinyana, membaca kehidupan masa lampau, dibacaku, mata dewa, Asawakaya, Abinyana, Arahanta. Bisa ditemukan. Sukawi Pasaka 1.000 tahun yang lainnya. Arahanta tanpa pencapaian jana apapun. Musuh 1.000 tahun yang lainnya, setotal 5.000 tahun.
biku tanpa pencapaian apapun. Mereka hanya bisa menjaga patimokkha sila. Mereka bisa berlatih meditasi, tetapi mereka tidak bisa mencapai nibbana. Dan pada akhirnya ajaran Sang Buddha akan berakhir. Jadi ini berdasarkan komentar Patikawaga. Jadi oleh karena itu orang-orang berpikir bahwasanya ajaran Buddha itu akan berlangsung sampai 5.000 tahun. Setelah itu akan hilang sepenuhnya. Tetapi di Parinibbana Sutta, Sang Buddha mengatakan kepada Subhada yang kita cerita baru saja, Imesa Subhada Bhikkhu Same Wirheum Asamalo Ko Arahanto. Saya sudah jelaskan ini di Mahaparinibbana Sutta. Subhada bertanya kepada Sang Buddha, pertanyaan terakhir. Sangat banyak guru di dunia, mereka mendeklarasi mereka adalah arahanta. Itu adalah benar atau tidak? Sang Buddha berkata bahwasanya, Subhada, saya tidak punya waktu yang panjang untuk menjawab pertanyaan kamu. Kamu hanya mengabaikan hal ini, saya akan mengajarkan satu hal. Jadi dia tidak banyak komplain ya. Buddha hanya mengatakan, kamu hanya menginvestigasikan, merenungkan sendiri. Di mana ajaran yang terdapat jalan mulia berunsur 8, maka akan ada orang suci. Di mana tidak ada jalan mulia berunsur 8, maka tidak ada arahan, tidak ada orang suci. Apa itu jalan mulia berunsur 8? Sama diti, sama sangkapa, sama waca, sama kamanta, sama ajiwa, sama wayama, sama sati, sama samadhi. Jika mereka melatih 8 hal ini, maka akan ditemukan orang suci. Maksudnya adalah di ajaran Purana Kassapa, Meganta Naraputa, Jain, dan lainnya. Jika mereka semua tidak, betapa yang tidak melatih jalan mulia berunsur 8. Oleh karena itu tidak ada orang suci di ajaran mereka. Meskipun mereka sudah mendeklarasi mereka adalah arahanta, tapi tidak benar. Jika terdapat banyak biku, bikuni, upasaka, upasika, mereka melatih jalan mulia berunsur 8, maka akan ada orang suci. Jika murid-murid Sang Buddha tidak mengatakan bahwasanya hanya murid-murid saya yang menjalani jalan mulia berunsur 8 yang bisa mencapai 3 kesucian. Buddha hanya mengatakan bahwasanya siapapun yang menjalani jalan mulia berunsur 8, maka mereka bisa mencapai 3 kesucian. Jadi Buddha sudah jelas, tidak ada lagi keraguan, dia hanya melatih jalan mulia berunsur 8 dan pada akhirnya mencapai 3 kesucian arahanta sebelum Sang Buddha parinibbana. Imesa Subhada Sam Biku Sama Wihiraheyo Asama Loko Arahanta. Jika murid-murid Sang Buddha, biku, bikuni, upasaka, upasika melatih jalan mulia berunsur 8, maka dunia ini tidak akan kosong dari arahanta. Akan ada arahanta di dunia untuk waktu yang sangat lama, bukan hanya 5.000 tahun. Jika ada arahanta di dunia, maka juga akan ada yang melatih jalan mulia berunsur 8 sampai anagami, sakadagami, arah Sotapanna. Tetapi jika tidak ada yang melatih jalan mulia berunsur 8 tanpa ada yang melatih jalan mulia berunsur 8, maka ajaran Buddha juga mungkin tidak sampai 5.000 tahun. Jadi Buddha tidak mengatakan secara jelas apakah hanya 5.000 tahun. Jadi kalau kita bisa menjalani ajaran Buddha, jadi kita punya
tanggung jawab untuk membawa ajaran Buddha untuk waktu yang sangat lama. Pada saya dong, apakah benar bahwasanya Bhante Mahakasapa pergi ke gunung tertentu dan memasuki paranibbana di bawah telapak tangan dari Buddha Mataya mendatang? Ini juga hanya satu ungkapan, tidak benar. Di dalam teks, kita tidak bisa menemukan Bhante Mahakasapa parinibbana sejarahnya bagaimana. Oleh karena itu, kita tidak bisa sebutkan secara pasti, tetapi mungkin Bhante Mahakasapa memasuki parinibbana di area Rajagaha atau di negara India, bukan di area yang lainnya. Tetapi kalau ceritanya Bhante Mahakasapa itu menunggu sampai bertemu Buddha Mataya itu tidak mungkin. Karena apa? Karena Bhante Mahakasapa ada arahanta, 5 kanda, 5 gugusan kehidupan, kelompok penyusun kehidupan dari Bhante Mahakasapa itu tidak akan tersisa setelah wafat. Jadi tidak mungkin bertemu Buddha Mataya di masa yang akan datang. Itu hanya ungkapan dari tradisi yang lain saja ya. Semoga ya saya dong bisa pimpin membawa aspirasi dan pelimpahan jasa. Ikuti yang saya ucapkan untuk membagikan kebajikan kamu kepada semua makhluk. Idame punyang asawa kayam waham hotu. Idame punyang nibanasa. Ejayo hotu. Mama punya bagam sabasatanang bajimi te sabe me samam punya bagam labantu sadu sadu sadu